Selamat malam Bapak Ibu, jemaat sekalian, anak-anak muda. Kita sampai pada penghujung daripada doa dan berpuasa 21 hari gereja kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan saya mendengar, saya juga nanti akan sharingkan beberapa kesaksian dari jemaat ketika mereka melalui dan mereka melaksanakan doa dan puasa ini. Malam ini spesial karena bersama-sama dengan saya full tim pemain musik. Mereka rindu untuk melayani, mereka rindu untuk join, dan mereka rindu untuk bisa mengimpartasikan kuasa dari tempat yang maha tinggi bagi kita semua, bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Mari siapkan hatimu, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Oh, Hosanna. Sama-sama. Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Mari setiap pria, mari setiap wanita, mari setiap anak-anak muda, engkau yang ada di rumah, saya mengajak, gunakan suaramu, angkat suaramu, tinggikan Tuhan. Katakan betapa mulianya Engkau, katakan betapa agungnya Engkau, katakan betapa dahsyatnya Engkau, katakan betapa hebatnya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kami meninggikan Engkau, kami meninggikan, kami memuliakan, kami mengagungkan
Namamu dipermuliakan Tuhan. Biarlah di setiap rumah namamu diagungkan. Biarlah di setiap rumah ada kepercayaan akan kebesaran-Mu, bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Selama beberapa hari saudara-saudaraku, saya mendengar kesaksian. Bahkan saudara, yang paling menurut saya ini menggetarkan hati saya, menyemangati, mengencourage, mendorong saya untuk saya lebih lagi sungguh-sungguh berdoa di sesi 21 hari bersama-sama dengan jemaat, adalah ketika ada anak kecil yang bernama Rafa. Pada hari-hari awal dia ikut berdoa. Mungkin kalau Rafa lihat hari ini juga engkau sementara juga berdoa. Saya, Om Denso, dengar kesaksian Rafa. Waktu itu Mama Rafa bilang kalau Rafa pusing, dan ketika berdoa, ikut doa di jam 6, lalu waktu ada doa untuk kesembuhan dari sakit, Rafa bilang, pusingku hilang. Haleluya, haleluya, luar biasa. Lalu kesaksian yang kedua, saya ada seorang ibu yang berkata kepada saya, Ibu Rini menyampaikan kepada kami bahwa dia sebetulnya memiliki permasalahan lambung yang akut. Dia ragu-ragu mau ikut doa puasa ini 21 hari lagi. Namun dengan keberanian, dengan iman, dengan harapan yang sepenuhnya kepada Tuhan, dia ikut. Lalu dia katakan begini, aduh saya gak merasakan apa-apa, saya gak merasakan sakit perut saya. Bahkan saya merasakan setiap hari itu rasanya enteng. Kalau bahasa Jawa, enteng itu maksudnya lama-lama kelegaan. Jadi bukan rasa sakit lagi, bukan intimidasi sakit, melainkan kelegaan yang diterima. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan kita satu-satunya ada pada Tuhan. Dan saya ingin setiap hati melalui pujian ini menaruh kembali harapan di dalam Tuhan. Dialah Tuhan yang ajaib. Kasih-Mu, karya-Mu, amin, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, amin, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku, nyata dalamku. Amin, amin, amin. Kau
kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. I put my life to you, Lord. I surrounded my life to you, Lord. Haleluya. Kami mempercayai Engkau, Tuhan. Kami mengharapkan Engkau selalu di dalam kehidupan kami. Aku berdoa, Tuhan, setiap pengharapan Tuhan, setiap pengharapan Tuhan genapi, Tuhan jawab di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Mari angkat hatimu, saudara-saudara. Mari angkat hatimu tuh, saudara-saudara. Katakan pengharapanmu kepada Tuhan saat ini. Katakan apa yang kau impikan saat ini kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan hari ini. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, sebab Dia Tuhan yang besar, sebab Dia Tuhan yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Yesus, dengarkan setiap pengharapan yang dinaikkan. Dengarkan Tuhan setiap keinginan yang dinaikkan. Tuhan, dengarkan Tuhan setiap hati yang tertuju kepadamu, Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. We believe, Tuhan, penuhi kebutuhan mereka. Sebab mereka taruh segala harapan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku, katakan, takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, harapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Semua jemaat nyanyi. Di dalam. Jemaat saja yang nyanyi. Nyanyikan ini dari tempatmu berada. Nyanyikan ini dari tempatmu berada. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Sekali lagi, jemaat aja nyanyikan. Harapanku. Yes, Lord. Buka hati kepada Tuhan. Biar aliran kuasa, aliran penggenapan, aliran jawaban daripada surga itu dialirkan ke setiap tempat. Ke setiap tempat. Di dalam nama Yesus. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Saya merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Saya merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap hati. Kita sembah Dia. Harapan kami
Siapa di antara saudara berkata begini, bagaimana mungkin aku menaruh harapanku kepada Tuhan? Kondisinya kayak begini, bagaimana mungkin? Udah gak ada harapan bagi Tuhan. Aku udah gak bisa bikin apa-apa, sehingga aku gak akan mungkin bisa lagi. Gak punya pengharapan lagi, gak ada apa-apa lagi, gak punya apa-apa lagi. Itu Roh Kudus mengingatkan kepada saya malam ini. Oleh sebab itu saya ingin ajak kita mengangkat satu pujian. Pada waktu kita gak berdaya, justru di situ kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya kepada setiap kita. Karena saya mempercayai mujizat itu nyata. Mujizat itu ada. Dan mujizat itu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, engkau yang dalam keadaan demikian, saya mau memberi pesan kepada saudara-saudara. Sekali lagi, try this one, coba ini. Coba sekali lagi, datang kepada Tuhan. Bersama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan dan terima damai sejahtera. Terima ketenangan dari Tuhan. Dan tunggu pada waktunya Tuhan akan menyatakan mujizat di dalam hidupmu. Di saat ku tak berdaya, amin, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dua hal yang dikasih tahu. Percaya dalam ketidakberdayaanmu, mujizat itu nyata. Yang kedua, dalam kepercayaanmu, engkau datang kepada Tuhan dengan berdoa, maka mujizat itu dinyatakan, diberikan di dalam kehidupan kita. Haleluya, mari sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan namun Roh Tuhan di dalam setiap hidup kita. Haleluya, ketika berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat. Aku berdoa Tuhan, ketika ada hati yang percaya kepada Engkau, maka ada terobosan boleh terjadi. Terobosan boleh terjadi, breakthrough boleh terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang pria saja, sama-sama saya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Come on para pria. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya. Yes, yes Lord. Kuasa daripada surga boleh terjadi kepada para setiap pria.
Sekarang yang wanita saja bersama Glory nyanyikan lagu ini. Di saat aku tak percaya kuasa-Mu sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat Sama-sama ya, kalau bisa bergandengan tangannya di rumah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, anak-anak muda, semua yang ada di rumah, dimanapun tempat, saat ini ambil waktu, doakan apa yang engkau harapkan dan doakan yang menurutmu, kalau itu dijawab oleh Tuhan, itu adalah mujizat. Ambil kita mah 2 menit ke depan ini, doakan apa yang menurutmu, kalau itu dijawab Tuhan, itu adalah mujizat. Terima mujizat. Come on, say it. Katakan kepada Tuhan untuk menerima mujizat itu. Karena mujizat itu nyata. Come on. Yes Lord, yes Lord. Dengar setiap doa. Katakan. Ya, dengar setiap doa Tuhan. Dengar setiap doa. Haleluya. Kami bersyukur. Oh yes Tuhan, yes. Come on. Ya Tuhan. Kami mengatakan ya Tuhan. Biar mujizat boleh terjadi. Mujizat boleh terjadi Tuhan. Mujizat boleh terjadi Tuhan. Di dalam keluarga Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mujizat, mujizat-Mu Tuhan terjadi. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, mujizat-Mu Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Percayai bahwa mujizat akan terjadi, akan segera terjadi. Kita akan menerimanya, percayai. Mari bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk karyanya yang akan dilakukan di dalam hidup kita. Untuk karyanya yang dilakukan di dalam hidup kita. Untuk karya yang dibuat di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Siapa kita? Tuhan menyatakan kasih setianya. Siapa kita? Tuhan menyatakan mujizatnya. Mari naikkan rasa syukur itu. Kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur setiap hati. Tuhan, naikkan rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur, muliakan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh Tuhan berterima kasih sepanjang 21 hari Engkau bersama-sama dengan kami. Kami memuliakan dan meninggikan Engkau. Haleluya. Kita dengarkan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh istri saya. Mari tangkap isi hati Tuhan melalui hidupnya. Wow, sangat luar biasa. Rasanya pengen nyanyi lagi ya. Tapi mau nyanyi lagu apa ya? Stoknya udah habis Bapak Saudara. But anyway, saya sangat merasakan hadirat Tuhan pada malam ini. Dan tanpa terasa ini adalah hari terakhir kita menjalankan puasa 21 hari. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri gitu ya. Haleluya. Karena saya Yeay. yakin ini adalah sebuah victory, adalah sebuah kemenangan bagi kita semua. Baik kita Amen. secara pribadi maupun secara korporat, gereja kita Sitrimanahan telah melaksanakan doa puasa ini. Saya percaya sekali, ini keyakinan saya bahwa setiap apa yang menjadi pergumulan kita ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh puasa ini ya. Beberapa waktu yang lalu Andre sampaikan kalau puasanya dilakukan dengan benar, ada berapa poin tuh kemarin ya. Kita melakukannya dengan tulus hati, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita tidak curang terhadap orang. Waktu kita melakukannya dengan tulus, saya yakin sekali puasa kita ini gak pernah menjadi sia-sia. Amen. Tapi doa-doa kita, karena itu janji firman Tuhan, doa-doa kita pasti dijawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Amen. Dan saya rasa juga tidak selesai sampai di 21 hari kita berpuasa lalu kemudian selesai begitu ya. Lalu puji Tuhan sepanjang tahun 2021 udah gak ada puasa lagi gitu. Bukan juga ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara masih mau meneruskan, artinya ingin melakukan secara rutin doa-doa puasa Bapak Ibu Saudara mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Gak apa-apa gitu ya, jangan terpatok hanya pada saat awal tahun ini. Baik Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya bahwa puasa, doa puasa adalah sebuah disiplin rohani yang perlu untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, saya pun bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara. Waktu selesai 21 hari lalu kita mau ngapain? Selesai. Ya. Seakan-akan gini ya, mungkin ada pemikiran berarti waktu kudusnya udah selesai 21 hari. Besok hari ke-22 mau bikin apa lagi nih kita gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya ingin kita semua melihat kepada satu kebenaran firman Tuhan. Ketika seseorang sudah melakukan doa puasa, apa yang akan dia alami di hari berikutnya? Atau apa yang perlu untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Apakah berhenti sampai di sini lalu kembali kita jatuh kepada kehidupan yang lama? Atau kita kembali mengulangi kesalahan kita yang lama? Saya percaya enggak. Dan kita akan baca sama-sama dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Tidak usah kita baca semuanya, tapi ini menceritakan tentang betapa Yesus. Saya yakin bahwa pribadi yang paling sempurna yang perlu kita teladani dalam hidup ini adalah Yesus ya. Nah, bagaimana Yesus ketika dia ada di muka bumi ini, dia sama seperti kita, dia juga melakukan puasa. Dia melakukan puasa selama 40 hari, sebuah masa persiapan yang Yesus sendiri lakukan padahal dia adalah Tuhan. Tapi dia sebagai manusia menyadari bahwa aku membutuhkan puasa ini untuk
boleh mendekatkan diri kepada Bapa untuk mempersiapkan diriku kepada Bapa sebelum aku betul-betul siap melakukan sesuatu bagi dunia ini. So waktu dia melakukan doa puasa 40 hari selesai, firman Tuhan di ayat yang kedua berkata dalam Matius pasalnya 4 ayat yang kedua berkata seperti begini. Maka Yesus pun merasa lapar. Adakah di sini Bapak Ibu Saudara yang selama puasa tidak pernah merasa lapar? Oke-oke aja. Jam 3, baru jam 3. Jam 4, jam 4 belum terasa apa-apa tuh gitu ya. Jam 6, ya elah udah jam 6 kok gak kerasa ya puasanya kayaknya. Aduh kurang menantang puasa kali ini gitu ya. Lalu ya udahlah saya bukalah karena memang udah waktunya buka. Nggak ada ya, semua orang manusia ketika asupan makanan itu berkurang. Lalu kemudian tubuh ini udah nagih, butuh energi, butuh kalori, butuh protein. Pasti kita akan merasakan lapar Bapak Ibu Saudara. Harus ada yang digiling di dalam ini gitu ya. Dan itu yang menimbulkan rasa lapar. Yesus pun mengalami demikian. Dia lalu merasa lapar. Ini bicara tentang apa sih Bapak Ibu Saudara? Ketika kita merasa lapar, ini bicara tentang kondisi manusia kita yang memang sudah semakin lemah. Tapi percaya dengan puasa, mungkin manusia kita ini secara daging itu lemah. Tetapi percayalah roh kita ini akan semakin kuat. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu sebabnya ketika dia merasa lapar, kesempatan bagi siapa? Iblis. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah selanjutnya, ternyata setelah Yesus berpuasa, apa yang terjadi? Yang pertama yang terjadi dalam diri Yesus adalah dia dicobai oleh iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau besok di hari ke-22 saya nggak nakut-nakutin. Tetapi firman ini saya sampaikan sebagai sebuah peringatan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara kemudian mengalami masalah pencobaan seperti yang Yesus alami, jangan marah, jangan menyesal. Jangan bilang begini, Tuhan ini apa-apaan sih? Aku 21 hari udah mendekatkan diri kepada Engkau. Aku udah sungguh-sungguh setiap jam 6 aku berdoa. Anak, istri semua aku ajak. Aku sudah baca firman. Semua hal rohani, disiplin rohani yang dibutuhkan selama 21 hari. Aku lakukan. But kenapa setelah aku selesai hari ke-22 aku mengalami banyak pencobaan? Bapak Ibu Saudara, Yesus mengalami itu. Amin. Kalau Yesus aja ngalamin dicobai iblis, apalagi kita. Dia Allah aja, anak Allah aja dicobai, apalagi kita. Ya, jadi jangan marah, jangan menyesal, apalagi takut. No. Kita harus tetap bisa melewatinya. Kita harus menghadapinya. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara melakukan dengan sungguh-sungguh 21 hari ini, waktu si iblis coba ganggu kita. Di hari ke-22 dia taruh pencobaan, saya nggak tahu pencobaan apa yang akan kita hadapi. Percaya begini, bahwa kita sudah tahu strategi apa yang perlu kita lakukan untuk membungkam si iblis, untuk mendiamkan dia, supaya kamu gak usah intimidasi saya, supaya kamu jangan coba-coba menjatuhkan hidup saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di firman Tuhan, setiap kali, 3 kali dicobai sama iblis, Yesus menangkisnya atau menangkalnya hanya dengan sebuah kalimat sederhana. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan, Yesus cuma ngomong begini. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada firman yang berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja tetapi dari setiap firman yang dikatakan oleh Allah. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara nanti menghadapi pencobaan, kalaupun Tuhan izinkan, esok, lusa, saya nggak tahu. Ingat strategi ini, perkatakan firman yang sudah engkau dengar selama ini. Khususnya 21 hari ini Bapak Ibu Saudara. Dia mungkin ganggu dengan ketidakdamaian. Katakan bahwa Allahku sumber damai sejahtera. Hai engkau perasaan tidak damai, keluar di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami apa? Dihimpit di dunia pekerjaan, dicurangi di dunia pekerjaan, dibohongi di dunia pekerjaan. Hei, katakan bahwa Allahku yang akan membela aku, berperang ganti aku. Sama seperti waktu di masa Yosafat. Musuhnya begitu besar, musuhnya begitu banyak. Ingat firman itu dan katakan, oh God is fighting for us. Nah, Tuhan yang akan berperang ganti aku. Katakan firman itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengalami apa? Saya enggak mengutuki ya, tapi mungkin akan mengalami sakit penyakit. Tapi katakan kepada penyakitmu itu bahwa Allahku penyembuhku,
Dia adalah God is my healer. Yes. Amin. Once Tuhan katakan aku menyembuhkan engkau, maka itu akan terjadi. So Bapak Ibu Saudara, belajar seperti Yesus. Ya, ketika engkau diizinkan Tuhan, the next step mengalami pencobaan, respon kita harus benar. Yaitu apa? Katakan kepada setiap pencobaan, katakan kepada setiap serangan iblis, ada tertulis. Amen. Firman Tuhan katakan, Amen. firman Tuhan berkata. Sebutkan setiap firman itu, khususnya yang kita sudah dengar selama 21 hari ini. Ini udah jadi modal buat kita semua. Amen. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi jangan takut ya. Lalu yang kedua, setelah Yesus menangkal setiap serangan iblis kepada dia dan semuanya nggak mempan karena diperangi dengan firman Tuhan yang berkuasa, apa yang Yesus lakukan? Dia kemudian melangkah Bapak Ibu Saudara. Langkah apa yang dia lakukan? Dia mulai terjun ke dalam pelayanan. Sekali lagi, setelah Yesus menyelesaikan 40 hari, dia siap dengan kuasa yang dari maha tinggi, diurapi dengan luar biasa. Lalu next dia lakukan apa? Dia siap untuk terjun ke pelayanan. Amin. Hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah diisi dengan sedemikian rupa selama 21 hari. Ayo berdoa sama Tuhan dan bilang, Tuhan saya mau melayani Engkau dalam hal apa? Amin. Terjunlah, lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Yes. Kenapa? Karena Allah sudah terlebih dahulu memberkati kita dengan begitu banyak hal. Sekarang waktunya apa? Kita udah diperlengkapi, kita melangkah, lakukan sesuatu. Dan yang pertama kali Yesus lakukan ketika dia masuk terjun ke pelayanan, Bapak Ibu Saudara, dia pilih murid. Dia pilih orang mana yang mau saya layani. Siapa yang akan saya siapkan, siapa yang akan saya muridkan. Dia pilih. Dia mau melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, itu pun bisa kita lakukan. Pilih. Saya akan melayani di mana? Saya akan melayani siapa? Melayani Bapak Ibu Saudara gak cuma bicara tentang Bapak Ibu Saudara seperti saya ini loh pegang mic, sampaikan firman, main gitar. Enggak. But melayani adalah menginvestasikan hidup kita bagi orang lain. Wow. Supaya orang tersebut mengalami jamahan Tuhan. Amin. Itu pelayanan. Sekali lagi, kita mau berikan hidup kita bagi orang lain. Supaya orang itu kenal Yesus. Itulah yang namanya pelayanan. Mungkin lewat doa kita. Mungkin lewat percakapan kita ajak dia ketemu. Atau Bapak Ibu Saudara mungkin lebih dalam, mau terlibat dalam pelayanan tertentu yang ada di gereja. Silakan, kami sangat membuka hati. Tetapi ini yang perlu kita lakukan. Melayani Tuhan. Lalu apa lagi yang Yesus lakukan? Setelah dia pilih, apa yang Yesus lakukan? Dia mulai melakukan tanda-tanda mujizat. Dia mulai melakukan banyak perkara. Dia melayani 1, 2, 3 orang dan tanda-tanda mujizat menyertai pelayanannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu Saudara mau melangkah dengan iman, melayani orang-orang tertentu yang punya kebutuhan, saya percaya tanda mujizat akan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara datang ke rumah sakit, ada saudara yang sakit, lalu dia mungkin sudah nggak bisa apa-apa. Waktu engkau taruh tanganmu ke atas dia, berdoa, nggak usah pakai Pastor Denso, nggak usah Pastor Glory, datang saja ke sana berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya mujizat menyertai engkau. Amin. Amin. Waktu Bapak Ibu Saudara mulai menasihati seseorang yang putus asa, mau bunuh diri, hilang pengharapan. Waktu engkau berkata-kata, jangan begini, cari Pastor Denso atau Welmi mana pendoa syafaat. Ini orang udah mau bunuh diri nih, talinya udah di leher. Bagaimana nih supaya ditolong sama Welmi gimana? No. Bapak Ibu Saudara yang melangkah. Karena apa? Saya percaya tanda mujizat akan menyertai engkau. Yes. Amin. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Ayo lakukan, melangkah, maka tanda mujizat akan menyertai kita. Seperti yang Yesus lakukan. Lalu yang ketiga apa yang Yesus lakukan? Dia mulai bersaksi menceritakan tentang kerajaan Allah. Ini yang perlu kita lakukan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang merasakan mujizat selama 21 hari? Ayo ceritakan buat orang lain. Saksi. Yes, betul. Cerita, saya ngalamin ini. Tidak ada mujizat yang besar, gak ada mujizat yang kecil. Semua mujizat itu besar. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan di dalamnya. Mau Bapak Ibu Saudara misalnya ya, tadi Pak Saudara udah ngomong ya, Rafa pusing. Mungkin bagi kita pusing itu hal yang biasa, apalagi untuk umur-umur kayak saya nih 43, 45 Pak Saudara. Semakin banyak umur, semakin sering pusingnya. Betul gak Viko ya? Makin banyak umur, pusing tuh makin sering melanda gitu ya.
Lalu kita bilang ya elah pusing aja cari Tuhan. Gitu mungkin pikiran kita loh ya. But, tidak ada mujizat yang terlalu kecil. Yes. Saya sangat diberkati ketika mamanya Rafa ngomong. Ini pekerjaan Tuhan, ceritakan buat orang lain. Izinkan orang lain melihat karya Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Supaya mereka pun tertarik untuk merasakan karya Tuhan yang sama di dalam hidup mereka. So bersaksi Bapak Saudara. Dan yang keempat yang Yesus lakukan ketika dia selesai melewati doa puasa dan terbebas dari setiap tipu muslihat iblis. Yang keempat dia lakukan, dia banyak menghabiskan waktu mengajar. Mengajar. Apa yang diajarkan bukan cara memasak Bapak Ibu Saudara ya. Atau bagaimana caranya supaya punya rambut bagus gitu, bukan. Yang Yesus ajarkan adalah bagaimana supaya manusia itu hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Hidup takut akan Allah. Amin. Amin. Hidup sesuai dengan gaya hidup sorga. Yes. Itu yang Yesus ajarkan. The same things, hal yang sama perlu untuk kita lakukan buat orang-orang di luar sana. So hari ini kalau ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, what's next? Mari meniru seperti Yesus. Yang pertama, dia menangkis setiap cobaan yang datang kepada dia dengan mengatakan firman Tuhan. Yang kedua, dia melangkah masuk dalam pelayanan. Yang pertama, dia mencari murid untuk yang dia layani. Lalu yang kedua, dia praktek kuasa Tuhan di mana dia ada. Yang ketiga, dia bersaksi tentang apa yang dialami. Dan yang keempat, mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan tujuan orang lain pun punya hidup yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Siap untuk melakukan ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Denso berdoa buat kita semua. Mari kita semua boleh mengarahkan hati ke surga. Tuhan, aku berdoa kami selesai di 21 hari. Terima kasih untuk pimpinanmu, terima kasih untuk berkat dan anugerahmu. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan yang baru yang kau berikan kepada kami. Hamba berdoa biar setiap kami siap masuk di dalam musim-musim yang baik di tahun di 2021 ini Tuhan. Tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Tahun di mana kami bersaksi, kami boleh menyatakan kuasa-Mu. Dan tahun di mana kami akan memuridkan, menjangkau, mengajar Tuhan tentang siapa Engkau, tentang siapa Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan impartasi surga ini boleh terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi menyertai kita semua yang berdoa, yang setia, yang mau berjalan bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless.